Hai, selamat pagi kelas 4. Ya, kali ini kita akan belajar tentang tema 1 ya, yaitu temanya adalah indahnya kebersamaan. Subtema 1 pembelajaran ketiga. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, karena ada pandemi COVID-19, ya, jadi kita tidak usah belajar secara tatap muka ya, atau pergi ke sekolah. Adapun pergi ke sekolah kalau ada yang penting saja, misalnya mengumpulkan tugas atau mengambil buku pelajaran ya. Diingatkan lagi ya, kita tidak boleh keluar rumah tanpa menggunakan masker dan membiasakan diri dengan mencuci tangan ya. Baik, kita mulai saja ke pembelajaran 3 subtema 1 ya. Sekarang kita belajar mengenai makanan khas. Di sini ada yang sudah sarapan? Sudah? Oh, sudah. Tadi sarapannya apa? Nasi. Terus lauknya apa lagi? Rendang telur. Ada yang telur ceplok. Apa lagi? Sayur asam ada? Ya, itu adalah makanan ya. Makanan yang kalian makan pagi ini. Ya, sekarang kita membahas tentang makanan khas. Apa sih makanan khas itu? Nah, ada yang tahu? Ya, makanan khas itu adalah makanan yang hanya dibuat oleh di daerah tertentu. Ya, misalnya contoh. Nah, ini apa namanya? Nah, ini adalah nasi uduk. Ada yang pernah ngalami memakan nasi uduk? Ya, ngalami ya. Nah, nasi uduk ini asalnya dari mana sih? Nah, dibuat oleh siapa? Di daerah mana? Nah, ini namanya makanan khas. Ya, makanan khas mana nasi uduk? Nah, kemudian gado-gado. Ada yang tahu gado-gado? Kalau dalam bahasa kalian seharinya, ini namanya lotek. Ya, apa namanya? Lotek. Nah, ini sebenarnya bukan lotek ya. Ini namanya gado-gado kalau dalam bahasa Indonesia. Terus ada lagi kerak telur. Nah, ini biasanya dijumpai di mana? Nah, ini pasti banyak dijumpai di daerah tertentu ya. Nah, makanya disebut dengan makanan khas. Artinya adalah di daerah tersebut banyak tersedia makanan ini, seperti nasi uduk, gado-gado, dan juga kerak telur. Nah, ketiga makanan ini berasalnya dari mana sih? Nah, ada yang tahu? Ya, asalnya dari makanan khas Jakarta. Ya, gado-gado, nasi uduk, dan kerak telur ini adalah dari Jakarta. Ya. Kemudian di sini ada lagi. Nah, ini apa namanya? Oh, kayak tape, Pak.
Ya, ini adalah tape. Tape apa? Tape singkong, ya. Tapi apa sih namanya? Namanya adalah peyem. Nah, ini namanya peyem. Dari mana peyem itu? Peyem itu berasal dari khas Bandung. Ya, misalkan kalian jalan-jalan ke Bandung. Nah, oleh-olehnya adalah peyem. Jadi di Bandung itu banyak peyem. Ya, di sana banyak yang menjual peyem. Makanya ketika kita ke Bandung, kebanyakan oleh-olehnya ya peyem ini. Ya, kalau dalam bahasa kita, oh ini mas singkong, tape singkong. Ya, tapi dalam bahasa Bandungnya ini namanya peyem. Nah, kemudian yang gambar kedua apa ini namanya? Ada yang tahu? Pernah makannya? Pasti pernah, ya. Ini adalah rendang. Ayo, rendang itu dari mana? Dari Indramayu? Bukan. Dari Cirebon? Bukan, ya. Rendang ini adalah khas daerah Padang, ya. Padang itu ada di mana sih? Padang itu ada di Sumatera Barat, ya. Jadi misalkan kalian ibu kalian masak rendang. Nah, rendang itu asalnya itu dari Padang, Sumatera Barat, ya. Atau misalkan kalian pergi ke rumah makan Padang. Wah, di situ pasti ada rendangnya. Nah, kemudian selanjutnya, ini gambar apa? Gambar apa yo? Ya, betul. Ini adalah pempek atau kita sering sebut dengan empe-empe, ya. Pempek. Nah, ini dari mana sih asal makanan empe-empe ini atau pempek? Ya, pempek itu dari Palembang. Ya, dari mana? Palembang. Palembang itu di mana? Nah, Palembang itu di Sumatera Selatan, ya. Kalau tadi Padang itu dari Sumatera Barat, nah kalau Palembang itu di Sumatera Selatan, ya. Kita baca lagi, ya. Peyem itu dari Bandung. Kalau rendang dari Padang. Nah, pempek dari Palembang. Ya. Nah, kemudian di sini ada apa itu? Ikan. Ikannya dikasih bumbu. Nah, ini namanya apa? Namanya adalah dabu-dabu sesi. Asalnya dari mana? Dari khas Maluku. Ya, Maluku. Maluku di mana sih? Nah, Maluku itu adalah di daerah timur Indonesia, ya. Setelah Sulawesi, ya, ke sebelah kanan, nah itu Maluku. Kemudian ke kanan lagi ada yang namanya Papua, ya. Karena Indonesia itu terdiri dari berbagai banyak daerah, banyak suku, banyak pulau, ya, makanya salah satunya makanan khasnya tentu saja berbeda-beda, ya. Nah, ini adalah Pak Guru kasih contoh saja, ya. Kalau yang lainnya masih banyak, ya. Makanan khas itu masih banyak. Setiap daerah pasti punya makanan khas, ya. Nah, selanjutnya tuh, kalau ini pasti kalian sering memakannya kalau tiap pagi atau sarapan, ya.
Apa ini namanya? Ya, betul. Ini adalah nasi lengko. Nah, nasi lengko ini khas dari mana? Nah, nasi lengko ini adalah khas dari Pantura, yaitu pantai utara. Indramayu, Cirebon, atau juga Brebes. Nah, pokoknya Pantura. Ya, daerah Pantura itu makanan khasnya adalah nasi lengko. Bisa Indramayu atau Cirebon, ya. Terus ada lagi kalau di Cirebon itu biasanya terkenalnya yang makanannya itu dibungkus dari daun jati. Apa yo? Ada yang tahu? Ya, betul, yaitu nasi jamblang. Nasi jamblang itu dibungkus dengan daun jati. Bagaimana rasanya? Ya, tentu saja rasanya enak, ya. Nah, itu adalah makanan khas, ya. Tadi ada dari Jakarta, ya, kemudian dari Bandung, Maluku, Padang, Palembang, dan Pantura, yaitu Indramayu, Cirebon, ya. Nah, itu adalah makanan khas. Nah, sekarang ayo kita mencari tahu makanan khas yang ada di Indonesia. Ya, siapkan bukunya. Nah, kemudian kalian buat tabel seperti ini, ya. Nah, ini Pak Guru kasih contoh nomor 1, ya, daerahnya Indramayu, Cirebon, ya. Makanan khasnya adalah nasi lengko. Bahannya terbuat dari nasi, tempe, atau urak-arik, ya. Kemudian dikasih bawang goreng, kasih kecap, dan lain sebagainya. Disebutnya dengan nasi lengko. Nah, di sini ada gambarnya, ya. Nah, sekarang coba kalian dibantu ibu atau bapak, ya, kakak, pokoknya siapa saja yang ada di rumah, silakan boleh tanya, ya, tanya tentang makanan khas. Kalian cari, boleh cari di Google, browsing, ya, boleh tanya ke siapa saja, ya. Nah, kemudian cari makanannya, cukup sampai 5 saja, ya. Dan daerahnya apa, makanan namanya apa, bahannya ditulis. Nah, gambarnya Pak, tidak usah lah, gambar mah susah. Ya, nggak apa-apa, gambarnya tidak usah, ya. Cukup daerah, makanan khas, dan bahannya, ya. 1 sampai 5. Oke? Ya, silakan dikerjakan. Ya, atau nanti dikerjakannya setelah menyimak video selanjutnya, ya. Kemudian ini ada sebuah bacaan. Yuk kita mari sama-sama membaca, ya. Judulnya adalah Tekwan Khas Palembang. Jadi kalau bacaan itu judulnya biasanya berada di atas, ya, paling atas. Nah, itu namanya judul. Judulnya adalah Tekwan Khas Palembang, ya. Ayo kita baca. Palembang tidak hanya terkenal dengan pempeknya. Makanan khas Palembang lainnya adalah tekwan. Tekwan adalah sop khas Palembang.
Tekwan terbuat dari ikan dan sagu yang dibentuk bola-bola kecil. Sup ini dilengkapi dengan sahun, bengkuang, dan jamur kuping. Ya. Nah, kemudian coba kita teliti bacaan tadi. Ya. Di sini paragrafnya ada berapa? Ya, betul ya. Paragrafnya ada 1. Apa sih cirinya paragraf itu? Ya, cirinya paragraf adalah tuh ada yang menjorok ke dalam. Nah, itu adalah ciri paragraf. Ya. Kemudian paragraf itu ada yang namanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Ya. Nah, kalau kalimat utama ini ada kalimat utama induktif, ada kalimat utama deduktif. Kalimat utama deduktif biasanya berada di awal kalimat, ya. Nah, kalau induktif biasanya ada di akhir kalimat. Ya, dan yang ketiga adalah kalimat utama campuran, yaitu ada di atas dan di bawah. Nah, kalau bacaan ini kalimat utamanya mana? Nah, kalimat utamanya adalah ini ya. Palembang tidak hanya terkenal dengan pempeknya. Nah, kalimat utamanya adalah ini. Palembang tidak hanya terkenal dengan pempeknya. Jadi, Palembang tidak hanya terkenal dengan pempeknya. Bukan pempek saja, tapi ada yang lain. Nah, kemudian kalimatnya diperjelas. Apa sih selain pempek itu? Nah, itu ada di kalimat penjelas. Selanjutnya adalah kalimat penjelasnya adalah makanan khas Palembang lainnya adalah tekwan sampai jamur kuping. Nah, itu adalah namanya kalimat penjelas. Jadi, diingat lagi bahwa kalimat utama itu adalah ide pokok. Ide pokoknya apa? Nah, Palembang tidak hanya terkenal dengan pempeknya. Wah, kalau tidak hanya terkenal dengan pempeknya, berarti ada lagi dong yang lainnya. Ya, apa sih yang lainnya itu? Nah, nanti dijelaskan ke dalam kalimat penjelas. Nah, itu ya. Nah, ini gambar tekwan khas Palembang ya. Kalau lihat foto makanan jadi lapar lagi ya, walaupun sudah sarapan. Nah, itu kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Nah, selanjutnya ini gambar apa yo? Orang nyanyi ya. Satunya lagi gambar apa? Gambar gitar ya. Ada persamaannya gambar ini? Ada persamaannya tidak? Ada. Apa persamaannya? Ya, persamaannya adalah ini sama-sama menimbulkan bunyi atau mengeluarkan bunyi. Orang nyanyi mengeluarkan bunyi tidak? Ya, tentu saja mengeluarkan suara atau bunyi. Gitar mengeluarkan suara tidak? Ya, mengeluarkan suara atau bunyi. Ya. Nah, bunyi itu apa sih? Nah, bunyi adalah benda yang bergetar. Jadi, kalau ada yang bergetar, ya berbunyi. Contohnya, orang yang nyanyi. Orang nyanyi itu menghasilkan suara. Suaranya berasal dari mana? Dari mulut. Ya, berarti kalau ada bunyi, ada suara, tentu saja ada yang bergetar. Apa yang bergetar?
Nah, yang bergetarnya adalah pita suara. Ya, coba kalian pegang tenggorokannya. Sudah dipegang? Ya, tenggorokannya dipegang sambil bersuara. Ya, coba dipegang sambil bersuara. Suara apa saja? Ya, mau suara kucing, suara, pokoknya bersuara. Ya, nah, coba dipegang sambil bersuara. Bergetar tidak tenggorokannya? Ya, bergetar. Kenapa bergetar? Ya tadi, karena ada yang bergetar, maka menghasilkan suara atau bunyi. Nah, apa yang bergetar di sini di dalam tenggorokan ini ada yang namanya pita suara, ya. Nah, gambar yang kedua adalah gitar. Gitar menghasilkan suara, ya. Nah, kalau senarnya itu kita petik, nah nanti akan menghasilkan suara. Betul sekali. Ya. Jadi kalau gitar bersuara, benda apa yang bergetar? Ya, betul, senarnya yang bergetar. Kalau senarnya bergetar, maka akan menimbulkan suara pada gitar tersebut. Ya. Atau misalkan kalian di rumah punya alat musik apa? Misalnya piano, ya, terus apa lagi? Gendang, apa lagi? Ya, banyak, ya. Misalnya kita gendang. Gendang kalau ditabuh menghasilkan bunyi. Apa yang bergetar? Kalau gendang apa yang bergetar? Ya, gendangnya, itunya, ya bergetar. Jadi, bunyi adalah benda yang bergetar. Misalkan kalian memukul meja, bunyi tidak? Bunyi, berarti ada yang bergetar. Apa yang bergetar? Ya meja itu. Nah, kok bisa bergetar, Pak? Ya, apa yang bergetar? Mejanya. Kalau kalian tidak percaya, coba tempelkan kupingnya di meja. Kemudian kalian ketuk-ketuk mejanya sampai menghasilkan bunyi. Nah, apa yang terjadi? Ya, bergetar. Rasakan getarannya. Ya. Nah, itu adalah ya materi tema 1 pembelajaran ketiga. Ya. Jadi ingat, tidak usah ke sekolah, cukup belajar di rumah. Sampai kapan? Ya, sampai pandemi berakhir. Ya, semoga pandemi COVID-19 ini cepat selesai dan kita bisa kembali pergi ke sekolah dan belajar secara tatap muka. Ya. Nah, untuk tugasnya nanti dikerjakan, kita kirim ke grup saja, ya. Tidak usah pergi ke sekolah, tidak usah, ya. Tugasnya mana sih, Pak? Nah, tugasnya ini, ya. Tugasnya adalah menulis atau mencari tahu makanan khas dan daerahnya, ya. Paham belum sampai sini? Ya, oke. Kalau sudah paham, semangat untuk belajar dan jangan lupa pakai masker kalau pergi, ya, dan jangan lupa untuk mencuci tangan, ya. Itu saja materi hari ini. Apabila Pak Guru ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.